wabarakatuh. Alah, ada kurang kompaknya. Kemararana, mararaya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada kompak. Mudah-mudahan Mamirana timnya kenging bapak gede. Terus anu gaduh sametan, mudah-mudahan timnya lunas. Anu gaduh hajat, mudah-mudahan hajatna timnya terkabul. Amin. Anu gaduh murang kali di dieu sadayana murang kali nasi taroleha. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ketua Yayasan yang saya hormati, Bapak Kepala Madrasah beserta jajarannya, guru-guru di kelas 1 sampai kelas 6 juga yang saya hormati, Bapak Ketua Komite, alhamdulillah sanginan Pak Komite ngatur kenuhun dan teman-teman juga saya hormati. Para orang tua wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6 juga yang berkenan hadir pada hari ini yang saya hormati. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap tercurah selalu ke hadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan pula sampai kepada kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, alhamdulillah biidznillah wa syukurillah hari ini alhamdulillah saya bisa hadir di acara haflah akhirul sanah atau pentas seni tasyakur kenaikan kelas dan pelepasan kelas 6 di MI Pasir Baru semenjak saya tugas di Kecamatan Binagresa yaitu tahun 2022. Kenapa yang ke belakang tidak bisa hadir? Karena memang bentrok acara dengan acara lain, terutama di 2024 kalau nggak salah saya sedang ada fintech di Sabda Alam Garut. Jadi hari ini alhamdulillah biiznillah panggulem undangan dari MI Pasir Baru bisa saya hadiri. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, pada kesempatan sambutan kali ini, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala beserta jajarannya, guru-guru, semuanya bisa menyelesaikan tugas dari awal tahun ajaran sampai sekarang tahun ditutup ya, tahun ajaran 2024-2025 dengan berbagai hambatan dan lain sebagainya. Alhamdulillah hari ini bisa ditutup dan bisa menyelesaikan tugas, yaitu salah satunya anak-anak kita kelas 6 lulus ya, semuanya lulus ya Bu. Alhamdulillah lulus. Kalau semuanya dilanjutkan, alhamdulillah dilanjutkan. Jadi semuanya ada yang ke MTS, ada juga yang ke SMP negeri, kemudian ada juga yang ke pesantren. Salah satunya ada 2 yang ke pesantren, tapi pesantrennya modern dan mulia. Jadi alhamdulillah orang Pasir Baru semangat untuk menyekolahkan dan pendidikan anaknya sesuai dengan tadi arahan dari Pak Komite. Alhamdulillah hebat-hebat sehingga kelas 6 semuanya dilanjutkan. Mudah-mudahan ada rezekinya ya, biayanya ya, dilancarkan rezekinya, kemudian bapak ibunya sehat, anaknya sehat. Mudah-mudahan anak kita semua yang melanjutkan dari kelas 6 ke jenjang berikutnya menjadi waladun solehun ya ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian yang kedua, terima kasih juga saya sampaikan kepada ibu bapak, orang tua wali siswa yang telah mempercayakan
siswa anak-anaknya ya, dan semuanya dididik oleh MI Pasiruwaru. Mudah-mudahan Pak Kepala beserta guru-guru bisa memegang amanah ini, dan terbukti hari ini memang semua kelas dari kelas 1 naik ya, sampai kelas 5 naik, tidak ada yang tinggal beda ya. Jadi naik semuanya dari kelas 1 sampai kelas 5, kemudian yang kelas 6 lulus semua. Dan hari ini agak berbeda Bapak Ibu untuk ijazah ya. Untuk ijazah, kalau tempo lalu ijazah ditulis ya, Pak Andi nulis. Kalau sekarang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional ya. Jadi kita tinggal ngisi di laptop ngeprint ya. Gitu. Jadi berbeda kalau ijazah tahun lalu ditulis, kalau sekarang dicetak. Dan itu terdata. Oleh karena itu ini pengalaman bagi Bapak Ibu ke depan yang siswa kelas 5 ya, yang siswa kelas 5, data itu harus benar-benar ya masuk di namanya apa Pak Kepala? Data apa maksudnya? Itu verbal PD ya, di verbal PD-nya harus masuk termasuk KK dan KTP dan lain sebagainya, itu harus jelas. Sebab kalau gitu nanti di akhir tahun tidak dapat ijazah. Bapak Ibu sudah capek-capek, anaknya belajar dari kelas 1 sampai kelas 6, pas akhir tahun mau kelulusan tidak dapat ijazah. Itu ya. Makanya datanya dipastikan nanti ke sekolah dihubungi, terverbal di PD-nya enggak, terverbal PD-nya harus terverbal. Ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan anak-anak kita semua dari kelas 1 sampai kelas 5 yang naik hari ini, ingat naiknya berarti ada naik kelas, ada naik fase ya. Tahu Bapak Ibu, ada naik kelas, ada naik fase gitu ya. Fasenya di MI itu ada 3, fase A, fase B, fase C. Kalau kelas 1 ke kelas 2 berarti naik kelas. Ya. Kalau kelas 3 ke kelas 2 ke kelas 3 naik fase B. Ya. Kalau kelas 3 ke kelas 4 naik kelas. Ya, naik kelas ya. Kemudian kalau kelas 4 ke kelas 3 ke kelas 4 naik fase. Kemudian kelas 5 ke kelas 4 ke kelas 5 naik fase juga. Jadi ada 3 fase ya. Fase A, fase B, fase C. Dan hari ini mungkin tahun ajaran 2025-2026 kita sudah harus kurikulum baru ya. Dan insya Allah kurikulum baru namanya tidak merdeka lagi, karena merdeka mungkin nanti ada kaitannya dengan penjajahan. Jadi hari ini insya Allah nanti kurikulumnya menurut informasi yang sudah saya terima adalah kurikulum nasional dengan pembelajaran, pendekatan pembelajarannya yang kemarin adalah diferensiasi, kalau sekarang adalah program pendekatan pembelajaran mendalam. Oke ya, gitu Bapak Ibu harus paham. Sebab nanti Bapak Ibu adalah bagian dari elemen pembelajaran deep learning atau pembelajaran mendalam. Harus paham. Sebab nanti kalau ibu bapaknya tidak paham, ya, keluarga tidak paham akan pembelajaran mendalam, nanti mentah lagi, gitu ya. Oleh karena itu nanti dengan adanya di sini kan sudah ada organisasi POMG ya, tiap kelas ya. Nah, nanti dengan guru-guru sesekali gitu ya, atau beberapa bulan sekali kumpul, kemudian menghadirkan tenaga pendidik yang profesional bisa menjelaskan apa pendekatan pembelajaran di learning atau pembelajaran mendalam itu, supaya betul-betul dimanai dan bisa dilaksanakan di kehidupan nyata anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya saya ucapkan permohonan maaf gitu ya, kepada Bapak Ibu Kepala dan guru-guru. Mungkin saya sebagai pengawas pembimbing di tahun 2024-2025 kurang maksimal karena gonjang-ganjing aturan Bapak Ibu ya. Kemarin pengawas itu jadi pendamping, jadi guru lagi. Nah, di tahun kemarin. Sekarang sudah ada informasi lagi mau kembali menjadi PS, pengawas sekolah gitu ya. Ya, oleh karena itu mungkin itu sedikit menghambat kinerja saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu Kepala dan guru-guru bisa memaklumi hal itu, dan mudah-mudahan
bukti bahwa hari ini karena kita sudah bisa menyelesaikan dan menuntaskan tahun pembelajaran 2024-2025, berarti tidak terlalu mengganggu. Yang selanjutnya juga saya ucapkan permohonan maaf kepada Bapak Ibu, orang tua murid, mungkin dari kami, pengawas, kepala madrasah, dan guru-guru belum bisa memaksimalkan tugas kita dalam melaksanakan proses pendidikan, sehingga kurang begitu maksimal dirasa oleh Bapak Ibu, tapi oleh kami, oleh guru-guru, kepala madrasah, itu terasa sudah maksimal gitu ya, alhamdulillah. Tinggal mungkin di tahun pembelajaran berikutnya kita berkolaborasi lebih baik, komite, orang tua siswa, kepala madrasah, guru-guru, juga saya bisa berkolaborasi dengan baik sehingga bisa menghasilkan output yang lebih hebat lagi. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini ada hal yang saya sampaikan, yang saya titipkan, yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu tentang kebiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, itu wajib dimonitoring, diarahkan oleh orang tua siswa agar nanti betul-betul jika anak kita menjalankan 7 kebiasaan itu bisa menjadi anak-anak yang hebat. Gitu ya. Paham Bapak Ibu? Ada 7 kebiasaan siswa Indonesia atau anak Indonesia hebat. Yang pertama apa anak-anakku sekalian? Coba yang bisa. Yang pertama 7 kebiasaan anak siswa atau anak Indonesia hebat itu apa yang pertama? Mana nih? Mana nih anak-anakku sekalian mana? Kacung yang bisa. Satu apa? Kebiasaannya apa? Yang pertama? Kemana ya? Ayo. Mana kelas genap? Kelas 5. Bangun tidur. Aduh, iya. Ayo anak-anak sekalian. Ibunya yang tahu. Bangun pagi. Bangun lebih pagi sini. Kali kurang kali mana kurang kali. Kali kurang kali. Tuh, nyabunya. Ya teh bulan saran naon kalau murang kali kurang mental. Jarang aya kegiatan. Maka kegiatan dia teh kada sering. Stop. Ya, selanjutnya anak-anak sekalian. Yang kedua tadi bangun lebih pagi. Makanya anak-anak biasakan bangunnya sebelum sholat subuh atau waktu subuh sudah dibangunkan. Minimal 15 menit sebelum waktu subuh anak-anak kita sudah dibangunkan. Ya. Setelah dibangunkan gimana? Mandi. Mandi sebelum subuh bagus. Ini ibu-ibu hayong rada kararentan gitu ya, hayong rada kararentan kulitna, hayong glowing. Nah, mandi setelah subuh. Gitu ya. Banyak mah tos gaduh hajat wae. Setelah subuh mandi murang kali biasaan. Ya, setelah itu wudhu, kemudian pakai baju yang rapi, bersih, pakai wewangian. Laki-laki berserta bapaknya pergi ke masjid, yaitu beribadah sehat. Tapi ini sudah dicontohkan, sudah dibimbing. Bapaknya, anaknya ingin soleh, berarti anaknya harus, orang tuanya harus soleh dulu. Ya. Bareng-bareng. Ya, ke masjid, bareng sama bapaknya. Ya. Tapi masyarakat mungkin lamun anak ketinggali di Masjid Nurul Huda, itu baru ini bapaknya dicibit. Ya, ayo diajak bareng anaknya untuk bangun pagi, mandi pagi, kemudian wudhu, kemudian pakai pakaian yang bersih dan pakai wewangian, pergi ke masjid. Nah, di situ Bapak Ibu sudah pembelajaran lagi. Pembelajarannya apa? Keluar rumah, ayo langkahkan kaki kanan, baca basmalah, baca doa keluar rumah. Tuh ya, pembelajaran. Terus sambil jalan ke masjid, walaupun jauh mah diajak sambil zikir. Kemudian masuk nanti masjid, ayo langkahkan kaki kanan, baca doa masuk masjid. Anak-anakku sekalian, ada yang bisa nih baca masuk masjid, nih. Mana nih anak-anak? Nih,
Pak, kan saya dari saya ngasih doa masuk masjid. Ini ada doa masuk masjid. Ada yang berani nggak? Dikasih uang. Ayo, dikasih uang. Doa masuk masjid. Tuh. Gitu sanes kesalahan guru unggul, kesalahan orang tua akan nyotohan. Iya. Oke ya. Tuh, doa masuk masjid. Tulus bareng-bareng setelah di masjid niat apa? Niat itikaf. Niatnya itikaf. Bagus tuh. Pas itu bareng-bareng sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu mun bade maduan anak. Atau bade dihijikan jeung sunat qobliyah subuh. Tetepan langkung sae daripada dunia. Tuh, lamun hoyong beunghar sunat-sunat qobliyah subuh. Gitu ya. Latih anak-anaknya. Oke, gitu ya. Nah, itu berarti sudah dua ya. Yang pertama adalah bangun pagi, setelah bangun lebih pagi. Yang kedua, beribadah. Oke. Yang ketiga, anak-anak sekalian apa? Kebiasaan anak Indonesia, kebiasaan anak Indonesia hebat. Aduh, ya Budini isinan ya Bu Abdi ya. Gusti no Agung, kumaha ieu mana anu katilo? Aduh. Iya, disayongkeun ieu kamu hadiah ya, tinggal keluar ya gitu. Aya ibu-ibunya ada. Nu katilo naon? Olahraga. Sini. Mana? Tuh, orang pasti baru ayat tuh gitu. Nanya ya, orang naik ke panggung, Gusti ngerakeun abdi urang di. Ayo. Ya Allah, ketara ya kalau gitu ya. Jadi batur marah nyongbu, aduh, parebut bulung kadita. Lantaran yang dipatihan 5.000 ke pengawas. Ayo. Yang ketiga adalah berolahraga. Liting-liting, lilin zombie, pakai tulang KKM, bangga lagi. Bisa, pakai tulang pasti. Oke, Bapak Ibu. Yang keempat. Yang ketiga tadi berolahraga. Yang keempat, makan sehatan, bergizi. Makan sehatan, bergizi. Alhamdulillah, Pasir Baru merupakan pionir untuk mendapatkan makan bergizi gratis, ya. Sekolah lain belum ada, ya sekolah lain itu maksudnya MI, ya MI Pasir Baru yang terdepan. Tapi cek abdi sanes MBG punya, nanti MMBG. Lantaran pas launching dim guring tadi ya, pengawas kebagian, guru kebagian, kata guru na boleh dikir. Masak MMBG cek abdi mas. Mudah-mudahan keman MMBG. Nah, MMBG deh makan milaraan bagi guru. Guru na tengah bagian karunya. Masak milaraan sementawis. Iya, itu pengelola. Nah, mudah-mudahan keman ditebihan atuh langsung bang 10 siki mah karunya guru. Ayo ditaruh teh Pak Sandi kabagian teh upami murang kali na aya leuteut sakola demi bagian hiji. Panggil ku 10 orang direrewet. Ya Allah. Ari guru nu capek nya beberenteng di enjing di kalohor teu dipasihan karunya. Matan tim kuning tambahan M na hiji. Dia mah ku paang moal meureun paangnya. Tuh insyaallah tawan jaaran mah guruna bakal dipasihan. Alhamdulillah Budin. Alhamdulillah Budin. Oke, Bapak Ibu. Sana mudah-mudahan didorong ke Pak Komite dan Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya yang nomor 5 ya. Yang nomor 5 ulangi lagi. Lagi 1, bangun lebih pagi, beribadah, olahraga, makan sehat dan bergizi. Kemudian yang kelima, gemar belajar. Nah, ini anak-anak kita tumbuhkan menjadi anak yang gemar belajar. Bapak Ibu sekarang banyak gangguannya beda dengan kita dulu, ya. Dulu mah paling TV. Ingat juga waktu saya TV itu yang punya TV di Pasir Bogor di sana hanya 1 orang, Bu. Gitu ya. Sekarang apa? Bukan hanya TV tapi dengan HP. Bahkan ibu-ibu yang tidak paham literasi HP, ya, literasi HP itu diberi kepada anak yang benar-benar.
Anak MI sudah bawa HP, jangan Bapak Ibu ya, jangan. Sebab HP itu alat seperti pisau. Kalau anak-anak tidak didampingi menggunakan pisau, tidak diarahkan dalam menggunakan pisau, nanti anak bisa tersayat dengan pisau. Nah begitulah dengan HP. Dahsyat bahayanya Bapak Ibu. Dengar gak informasi kemarin yang rame di Kecamatan Ronggak di sana, ada anak tiba-tiba punya tagihan pinjol sampai 1 miliar. Itu kan bahayanya. Gimana bayaran 1 miliar? Ibu, coba bayangin. Makanya hati-hati dengan HP, hati-hati. Bukan tidak boleh menggunakan HP, tapi harus hati-hati. Sebab HP itu zaman sekarang, anak-anak itu harus menggunakan HP, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan banyak di sini, Bapak Ibu. Ya, ilmu pengetahuan banyak di sini. Bahkan sekarang di tahun ini pembelajaran akan ditambah, yaitu dengan mata pelajaran coding dan AI atau BI, ya. BI nanti masuk pembelajaran ke kelas. BI, AI, tapi BI ya. Artificial intelligence. Ya. Bahkan kalau saya baca kemarin berita terakhir, kita akan dibuatkan menjadi bot jika kita paham akan AI. Coba Bu, ya. Kalau kita paham, ya nggak usah ngetik banyak-banyak, nggak usah kalau tukang dagang, nggak usah cari pasar yang bagus itu apa, tinggal minta. Coba cariin produk yang laku di pasaran, yang lebih laku sekarang apa? Ya cariin sendiri. Kita tidak harus survei dan lain sebagainya, gitu ya. Insya Allah nanti dengan paham, anak-anak kita pasti nanti ke depan seperti itu. Bahkan tahun ini akan dimulai ada pembelajaran coding menurut informasi dari AI. Oleh karena itu Bapak Ibu juga harus paham, HP-nya tidak boleh tidak diberikan, tapi pakai waktu dan dibimbing. Oke, gemar belajar. Yang keberapa itu teh? Yang ke-6, yang ke-7. Yang ke-7 ya betul, yang ke-7. Yang ke-7 apa, anak-anak sekalian? Apa? Apa Bu? Tidur lebih cepat. Karena nanti bakal bangun lebih pagi, makanya tidurnya harus lebih cepat. Gitu. Makanya setelah sholat isya berjamaah nih bagi laki-laki, bapaknya dengan bapaknya, sholat isya berjamaah, kemudian pulang ke rumah, tidur. Ya, jangan buka HP, jangan buka TV. Aturan itu, ya. Tidur. Kemudian tidurnya gimana? Ada adab tidur, ya. Tidurnya wudu dulu. Ya. Setelah wudu, baca zikir sebelum tidur, dibimbing oleh bapak dan mamanya. Gitu. Setelah itu, pas anak lagi pertengahan antara tidur dan bangun, diberikan apa? Hypno-sleeping. Hypno-sleeping kan hukumnya kenapa? Bapak Ibu keinginan yang baik-baik itu sampaikan di situ. Ya. Keinginan ibu-ibu terhadap anak kita sampaikan di situ. Ya, anaknya kan tidak berontak. Memang jasmaninya dia tidak mendengar, tapi memorinya sangat mendengar. Dede, anakku saya, atau rajaku, ratuku, selamat tidur dengan nyenyak ya. Dede, rajaku, mama itu bangga punya anak Dede. Apalagi kalau Dede itu nurut dan ngomongnya rajin beribadah, sholat, rajin beribadah, gemar belajar dan lain sebagainya. Sampaikan di situ, insya Allah. Lain itu kengeng, iya mah kamu orang kali itu nuju jasnya, bari sospol nih. Nah, entah sospol Bu, sok mau hafal 20.000. Itu hafal 20.000, 30.000, lumayan untuk beli bapak. Hafal sospol. Bapak, hadiah 30.000 aja.
Murah itu aja. Murah itu. Ibu, alhamdulillah tuh menang rezeki. Anu kitu min haitsu la yahtasib dulu. Ya, ya. Maka kedah kerja bangun wengi itu saja subuh itu. Jadi duga-duga ada yang harta 30.000. Sos-sos teh naon cenah Bu? Murah-murah kali teh ngajar cenah teh sosorongot popolotot. Komo jeung hal gaplok. Nah, itu nggak boleh. Apa itu? Sebab sekarang itu di sekolah aja Bapak Ibu sekarang ada insya Allah pendekatan pembelajaran 2, pembelajaran mendalam dan pendekatan pembelajaran menggunakan cinta. Iya. Dari Kemendikbudnya adalah deep learning atau pembelajaran mendalam, dari Kementerian Agamanya adalah pendekatan pembelajaran cinta. Insya Allah nanti diterapkan di tahun ini. Ya, diterapkan di tahun ini. Gitu ya. Oleh karena itu, Bapak Ibunya juga di rumah jangan pakai sosmed, hauk gaplok, tapi pakainya adalah kasih sayang dan cinta. Terus apa lagi? Uswah hasanah. Oke ya, uswah hasanah. Oke, Bapak Ibu ingat tadi termasuk ibu itu adalah elemen daripada elemen pendidikan dalam pembelajaran demi, yaitu masyarakat dan keluarga. Awas Bapak Ibu ya. Nanti oleh karena itu melalui PWNG-nya di kelas masing-masing, nanti saya berharap ada pertemuan. Kita harus paham apa itu pendekatan pembelajaran deep learning, kemudian kurikulum cinta, dan supaya Bapak Ibu paham nanti bisa mendampingi anak-anaknya di rumah, sehingga apa yang kita inginkan, kita cita-citakan dari pemerintah dan masyarakat akan anak Indonesia hebat bisa terlaksana. Hari ini Bapak Ibu, di Indonesia itu menurut penelitian dari PISA, kita masih di bawah, jauh masih di bawah Thailand. Ya. Dalam literasi dan numerasinya. Dalam literasi dan numerasinya. Memang Bapak Ibu di kita itu bacanya hebat, paralinter. Tapi membaca pemahamannya sangat jelek. Ketika anak kita diberikan pertanyaan level kan ada level 1, level 2, level 3. Rata-rata anak kita baru bisa menyelesaikan level 2. Ya, baru bisa menyelesaikan level 2. Oleh karena itu, ayo kita bareng-bareng, ibu bapaknya juga belajar, supaya kita paham apa sih pembelajaran yang sekarang dilaksanakan di madrasah kita di SMP Pasilaru, sehingga nanti kita, orang tua, guru, bisa berkolaborasi dengan baik, sehingga bisa menghasilkan siswa-siswi yang kita harapkan, yaitu tadi orang yang cerdas, waladun solihun yada'ulah. Amin ya robbal alamin. Jadi nama panjang deui. Sagitunya, bagaimana? Insyaallah jika disambung upami paling tidak Bapak Ibu saya berharap nanti kepala madrasah mengadakan rapat awal tahun sehingga saya bisa memberikan pesan dan motivasi untuk pelaksanaan pembelajaran di tahun 2025-26 ya, dengan berbagai perubahan ya, dengan berbagai perubahan. Kenapa rubah-rubah? Bukan karena menteri yang rubah, tapi karena memang tantangan dunia sekarang, Bapak Ibu, tantangan dunia sekarang. Bayangkan dulu waktu kita bobogohan dulunya, pasti hukum koyong tepang teh melalui surat. Ayo nama kan sekedap. Naon sih? Ngechat, ayo nama tina HP. Gitu ya? Gitu. Terus ibu liar sana mobil, kali itu ke kota. Kapungkur mah upaming masihan mayar katol kedah cash. Aya jalmi nu nambi, aya nama kan QRA. Iya. Pembayaran ngange macam-macam aya nama. Aya cekti itu mah geuning cekti ya, ngange kris, mata nenengan kris mah. Gitu
bayar dengan kruis. Bisa pakai mobile banking. Coba bayangkan Bapak Ibu, kehidupan sekarang kalau anak-anak kita tidak dipersiapkan mereka dengan teknologi, hafal dengan teknologi, bagaimana nanti dia hidup? Ya, nanti pasti terpinggirkan. Oleh karena itu, ayo kita bareng-bareng untuk mendidik dan mengelola anak kita agar menjadi anak yang cerdas, pintar, solihah, sudah menjadi waladun salihun yadullah. Sekian, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.